Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Kepada yang terhormat pengurus Yayasan Bani Huda Surabaya, yang saya hormati Kepala TK Islam Al-Fajar, yang saya hormati rekan-rekan guru bersama Ustadzah, dan yang saya hormati pula orang tua murid, kelompok bermain, dan taman anak-anak Islam Al-Fajar, serta anak-anak semua yang Ustadzah banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita semua dapat berkumpul di sini dalam secara virtual dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat serta salam kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW atas syafaatnya pada kita semua. Bapak dan Ibu orang tua murid yang saya hormati, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Jadi nama saya Eni Rahmayani, biasanya dipanggil dengan Ustadzah Eni. Saya di Al-Fajar ini sebagai kepala kelompok Al-Fajar. Untuk hari ini saya mendapatkan amanah untuk memberikan sosialisasi program kegiatan tahun ajaran 2022-2023, di mana yang biasanya diberikan oleh Kepala TK Islam Al-Fajar, Ustadzah Nuril Fijriani. Tetapi karena hari ini beliau mempunyai kendala pada suara, sehingga saya yang mencoba untuk mensosialisasikan. Seperti itu. Yang pertama kali ingin kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu orang tua murid, yaitu kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya karena telah mempercayai dan memilih kami sebagai lembaga pendidikan pertama bagi putra-putrinya. Dan juga kami ucapkan selamat datang kembali ya orang tua murid kakak-kakak kelompok B dan kelompok A yang sebelumnya sudah menjadi murid kami. Kami ucapkan selamat datang kembali dan mudah-mudahan kita semua dapat bersama-sama melakukan kerjasama kolaborasi untuk kepentingan perkembangan anak-anak kita semua. Dan adapun tujuan dari kegiatan ini yaitu untuk agar 1 tahun ke depannya antara pihak sekolah, orang tua, dan guru dapat mewujudkan pembelajaran yang kondusif, efektif, dan ditujukan untuk perkembangan anak. Seperti itu. Baik, sebelumnya saya mau izin share screen terlebih dahulu. Sosialisasi program pembelajaran kelompok bermain dan TK Islam Al-Fajar tahun 2022-2023. Kelompok bermain dan TK Islam Al-Fajar ini berada di bawah naungan Yayasan Bani Huda Surabaya. Kami berdiri sejak tahun 2005, kelompok bermain dan TK Islam Al-Fajar, dan pada tahun 2009, alhamdulillah karena banyaknya murid yang ingin bersekolah di tempat kami, sehingga kelompok bermain berada di lokasi yang berbeda, yaitu di Jalan Rungkut Madya, nomor 203. Kemudian untuk visi misi kami, yaitu mandiri, berakhlak, karimah, kreatif. Misinya menyiapkan anak mampu beradaptasi dengan lingkungan, melatih anak bekerja sama dengan orang lain, membimbing anak memiliki akhlak yang baik, menyiapkan anak menjadi pribadi Islami,
membimbing anak untuk mengekspresikan diri sesuai kemampuannya, membimbing anak memiliki sikap terbuka pada hal-hal yang berikut tujuannya untuk guru dan karyawan di TK Islam Al-Fajar sendiri. Jadi TK Islam Al-Fajar, kepala TK-nya yaitu Ibu Haja Nuril Fijriani, kemudian ada wakilnya yaitu Ustada Anis, yang kebetulan menjadi pembawa acara pada hari ini, dan juga ada koordinator bidang mengaji, yaitu Ustada Nia, dan koordinator kegiatan agama Islam, yaitu Ustada Hilmi. Kemudian untuk gurunya sendiri, jadi setelah acara ini berakhir, nanti masing-masing ustada kelas dan ustada wali kelas akan membuatkan grup yang bertujuan untuk menyampaikan informasi berhubungan dengan pembelajaran dan kegiatan anak. Jadi di TK Islam Al-Fajar, di KB dan TK Islam Al-Fajar ini satu kelompoknya terdiri dari 2 guru. 1 guru wali kelas dan 1 guru kelas. Untuk kelompok A1 dan kelompok B1, maksud saya kelompok A1, wali kelasnya adalah Ustada Sukma dan guru kelasnya adalah Ustada Anis. Begitu juga dengan sebaliknya, jadi kalau kelompok B1, Ustada wali kelasnya adalah Ustada Anis dan Ustada kelasnya Ustada Sukma. Yang membedakan antara wali kelas dan guru kelas yaitu hanya pada tanggung jawab administrasi siswa. Oke, Bapak dan Ibu. Kemudian untuk kelompok A2 dan B2 itu ada Ustada Dewi sebagai wali kelas kelompok A2 dan Ustada Kusno sebagai wali kelas kelompok B2. Kelompok A3 dan kelompok B3 juga kelompok A3 wali kelasnya adalah Ustada Hilmi dan kelompok B3 wali kelasnya adalah Ustada Eli. Untuk kelompok A4 Ustada wali kelasnya Ustada Devi dan kelompok B4 ada Ustada Sari sebagai wali kelas. Untuk kelompok A5 yaitu Ustada Naning wali kelasnya dan kelompok B5 sebagai B5 ada Ustada Ria sebagai wali kelasnya. Kemudian untuk A6 dan B6, Ustada Wiwi sebagai wali kelas kelompok A6, dan kelompok B6 ada Ustada Vina. Kelompok A7 dan B7, untuk kelompok A7 Ustada Nevi, dan kelompok B7 adalah Ustada Salma. Untuk koordinator mengaji dan hafalan surat-surat pendek ada Ustada Nia dan Ustada Rifah. Untuk di kelompok bermain sendiri ada saya sebagai kepala kelompok bermain, Ustada Eni. Kemudian ada wakil kepala kelompok bermain yaitu Ustada Mega, dan juga ada koordinator keagamaan dan mengaji yaitu Ustada Lia. Untuk di kelompok bermain ini dibagi menjadi 2 kelompok besar, yaitu kelompok Ladybug dan kelompok B. Kelompok Ladybug ini ada Ustada Lia dan Ustada Dian. Untuk Ladybug 1 dan 2, wali kelasnya yaitu Ustada Lia. Untuk Ladybug 3 dan 4, wali kelasnya adalah Ustada Dian. Kelompok B1 dan 2, yaitu Ustada wali kelasnya adalah Ustada Mega, dan kelompok B3 dan 4, Ustada wali kelasnya yaitu Ustada Novi. Di Al-Fajar ini juga ada tata usaha dan multimedia. Jadi untuk kepala bagian tata usaha, yaitu ada Ustada Yuli, kemudian bagian administrasi kelompok bermain, ada Ustada Elim Kodasa, dan bagian keuangan ada Ustada Rizka. Untuk Ustada multimedia, ini ada Ustada Fidah, biasanya dipanggil Ustada Pipit, dan juga ada Ustada Fia.
Kemudian untuk model pembelajaran di kelompok bermain dan TK Islam Al-Fajar. Untuk tahun ini kami menggunakan 2 model, yaitu model pembelajaran tatap muka dan juga pembelajaran online. Untuk pembelajaran tatap muka akan dilakukan setiap hari Senin sampai Jumat. Sedangkan Iya. Gambarnya berhenti, suaranya nggak ada. Menang. sudah terdengar, Ya, terdengar Ibu? tunggu sebentar karena jaringannya. Iya, jaringannya. Benar. Sudah terdengar saat ini, sudah. Ya, baik. Mohon maaf sebelumnya karena ada kendala jaringan. Tadi sampai model pembelajaran J. Sudah Anis? Ya, Ya. Us. Iya, Ya. Ustazah. Betul. Baik. Jadi di tahun pelajaran tahun ini, tahun ajaran ini kami menggunakan 2 model pembelajaran, yaitu pembelajaran secara tatap muka dan juga pembelajaran secara online. Untuk pembelajaran tatap muka, ini akan kami gunakan pada hari Senin sampai Jumat. Sedangkan untuk pembelajaran online, ini biasanya kami memakai Zoom, itu dilakukan setiap hari Sabtu pada saat kegiatan penunjang. Jadi sampai saat ini kami masih tetap sedikit memakai model pembelajaran online karena memang situasi COVID-19 yang masih belum bisa diprediksi. Sehingga paling tidak kami ingin mengenalkan kepada anak-anak bagaimana sih pembelajaran secara online seperti itu. Dan juga yang sudah pernah pada saat pandemi kemarin, itu supaya tidak lupa. Jadi supaya terbiasa untuk melakukan pembelajaran secara online. Kemudian untuk struktur kurikulum. Insya Allah mulai tahun ini kami menggunakan kurikulum Merdeka Belajar. Jadi sesuai dengan himbauan Kemendikbudristek, kami mencoba memakai kurikulum Merdeka Belajar dengan model pembelajaran proyek dan mengarahkan pada pembelajaran yang kolaboratif. Materi yang diberikan sebanyak 50% muatan umum dan 50% muatan agama, dan menitik beratkan pada kemandirian dan akhlakul karimah. Terdapat 3 proyek, yaitu proyek kegiatan anak, proyek kegiatan dengan orang tua, dan proyek profil pelajar Pancasila. Masih terdengar, Ye? Bapak dan Ibu, suara saya? Masih, Us. Masih, Ustazah. Masih, Us, masih. Masih. Jadi, ya, di kurikulum Merdeka Belajar ini, anak-anak akan melakukan kegiatan bermain yang bermakna sebagai proses belajar. Jadi anak-anak nanti sambil bermain, anak-anak akan diajak untuk berpikir secara kritis, kemudian memecahkan masalah sederhana dengan pemikirannya sendiri, dan juga dapat mencari tahu sebab dan akibat suatu kejadian. Dan yang membedakan dengan yang kemarin yaitu kalau biasanya di awal tahun ajaran
ini kami selalu memberikan program semester. Masih belum jelas ya, Ibu? Masih, Us. Oh, masih lancar. Bisa Us, bisa didengar, bisa Us, lancar Us. Baik, kalau yang membedakan dengan yang tahun kemarin, ya di awal tahun ajaran ini, kalau biasanya itu kami Suaranya Us. baik terdengar ya Ibu Usada Anis? Terdengar Us, terdengar. Terdengar. Baik, saya lanjut aja ya. Cuma ini tadi mungkin dari yang lain ada yang tidak lancar Us. Ya, Memang kalau ada jaringan. yang Ya. nanti mungkin sinyal di rumah masing-masing ya Bapak dan Ibu. Nah, perbedaannya yaitu kalau di tahun kemarin kami membagikan program semester yang berisi tentang topik pembelajaran yang akan didapatkan anak-anak selama 6 bulan. Namun untuk saat ini kami akan memakai hanya dua topik, dua tema besar, yaitu yang pertama untuk semester 1 tema makhluk hidup dan semester 2 tema bumi, topik bumi seperti itu. Nah, kemudian bagaimana cara menentukan untuk masing-masing subtopiknya? Masing-masing subtopik akan dipilih melalui dipilih sendiri anak-anak melalui kesepakatan kelas, sehingga antara kelas 1 dengan kelas yang lain bisa saja nanti subtopiknya berbeda-beda. Misalnya kalau yang kelas A1 itu topiknya tentang tumbuhan, nanti kelompok yang A2 itu topiknya bisa hewan, seperti itu. Jadi nanti lebih bebas karena memang kan merdeka, jadi anak-anak lebih merdeka untuk menentukan apa yang ingin dibahas, apa yang ingin dipelajari, bukan dari kami. Karena selama ini kalau kemarin-kemarin kan kami yang menentukan gitu. Jadi kalau saat ini insya Allah sudah mulai dari anak-anak sendiri. Kemudian untuk proyek kegiatan anak yang dimaksud ini yaitu nanti masing-masing anak akan mempunyai proyek yang akan dilakukan di setiap harinya gitu. Jadi karena temanya mungkin juga berbeda-beda, jadi proyek yang dilakukan anak-anak juga akan berbeda-beda. Jadi di sini kami tidak ada kesamarataan, keseragaman karya. Jadi kami harapkan anak-anak itu bisa memunculkan kreativitasnya, kemudian ide dan bakat yang dimilikinya seperti itu. Kemudian untuk penilaiannya yang dilakukan oleh Ustadzah adalah penilaian proses, yaitu melalui proses belajar anak yang didukung oleh dokumentasi, baik pada saat kegiatan pembelajaran di kelas, kegiatan proyek, dan juga kegiatan ekstrakurikuler. Kemudian pelaporan perkembangan anak dengan narasi dan disampaikan 4 kali dalam 1 tahun. Jadi nanti semester 1 2 kali, semester 2-nya 2 kali juga. Dan di sini kami bukan nilai angka Ibu dan Bapak untuk laporan perkembangannya, tapi berupa narasi yang yang berisi yang mendeskripsikan perkembangan anak, perkembangan apa yang telah dicapai anak, seperti itu. Untuk jadwal masa orientasi. Jadi masa orientasi siswa ini insya Allah dilaksanakan mulai Senin besok selama 2 minggu atau selama bulan Juli. Untuk waktu kegiatan kelompok bermain ini pada saat MOS ini 1,5 jam.
Jadi yang kelompok pagi itu setengah 8 sampai jam 9, yang kelompok siangnya setengah 10 sampai jam 11. Untuk TK kelompok A itu pukul 7 sampai pukul 9. Jadi yang TK ini 2 jam, J, Bapak dan Ibu. Untuk yang TKB masuknya siang pukul setengah 10, 9.30 sampai 11.30. Saat MOS, Ananda ini mengenakan untuk yang kelompok bermain dan kelompok A menggunakan baju muslim bebas rapi. Sedangkan untuk kelompok B, karena sudah ada seragamnya, jadi bisa langsung memakai seragam sesuai jadwal. Di sini insya Allah Senin dan Selasa besok untuk kelompok A akan dibagikan seragam. Tapi kami juga mohon maaf kepada Bapak Ibu karena ada sebagian kelompok A dan juga seluruh siswa kelompok bermain untuk seragamnya masih belum jadi gitu. Jadi kami dijanjikan oleh supplier itu sekitar akhir Juli. Jadi mudah-mudahan tepat waktu dan insya Allah nanti bulan Agustus semuanya sudah bisa memakai seragam pelajar. Itu Bapak dan Ibu. Jadi mohon dimaklumi. Jadi memang untuk selama 2 minggu nanti anak-anak masih memakai baju muslim bebas rapi. Untuk kegiatan hari Senin dan Selasa besok, tanggal 18 atau 19, kami mengharapkan Bapak dan Ibu untuk mendampingi Ananda selama pembelajaran berlangsung. Jadi ikut masuk ke dalam kelas dan mengikuti kegiatan mendampingi ya Ibu selama Ananda berada di sekolah. Untuk jadwalnya, kelompok bermain ini sesuai dengan jadwal masuk Ananda. Jadi kami juga mohon maaf kemarin ada kesalahan ketik. Untuk hari Selasa itu kelompok Ladybug dan B2 itu masuknya Selasa pagi dan kelompok Ladybug 4 dan B4 itu masuknya Selasa siang. Seperti itu. Untuk kelompok TKA sendiri, ini kami bagi menjadi 2. Jadi yang untuk hari Senin itu adalah yang masuk nomor urut 1 sampai 8 sesuai daftar murid yang sudah diberikan melalui WA group. WA pribadi. Seperti itu. Dan kalau Senin masuk berarti Selasanya libur. Begitu juga untuk yang hari Selasa, untuk TKA yang masuk adalah nomor urut 9 sampai nomor urut 15. Untuk kelompok TKB juga seperti itu, menjadi 2 sesi. Yang Senin nomor urut 1 sampai 10 yang masuk, dan yang Selasa yaitu nomor urut 11 sampai 19. Oh iya. Untuk ya, jadi tujuannya agar Bapak dan Ibu itu mendampingi Ananda itu, yang pertama yaitu Bapak dan Ibu dapat berkenalan secara langsung dengan usada kelas masing-masing, kemudian juga kami harap Bapak dan Ibu juga dapat memotivasi Ananda, jadi memberi semangat di hari pertama sekolah. Nanti juga akan dibacakan oleh usada kelas masing-masing mengenai aturan dan tata tertib sekolah seperti itu ya, Bapak dan Ibu. Untuk kegiatannya di sini ada perincian kegiatan yang biasanya dilakukan oleh anak-anak. Jadi selama MOS ini masuknya masih 1,5 jam dari setengah 8 sampai jam 9. Yang siang dari jam setengah 10 sampai jam 11. Nanti anak-anak akan diajak melakukan kegiatan circle time, kegiatan fisik motorik, mulai berdoa dan juga mengaji. Kemudian juga akan diberikan kegiatan inti, mendongeng atau membacakan cerita, seperti itu. Sekarang untuk jadwal yang mulai bulan Agustus, itu nanti kelompok bermain itu masuknya 2 jam.
Jadi yang pagi itu masuknya 7:30 sampai 9:30. Dan yang siang 9:30 sampai jam 11:30. Kelas pagi dan siang ini akan bergantian setiap semester. Jadi semester 1 yang masuk pagi, nanti semester 2-nya akan masuk siang. Begitu juga dengan sebaliknya. Kemudian untuk di hari Jumat, ini mulai Juli besok sampai seterusnya, karena jam pendek, jadi masuknya dimulai pukul 7:30 yang pagi sampai jam 9. Kemudian yang hari Jumat masuknya 9:30, yang siang masuknya 9:30 dan sampai jam 11. Pada hari Jumat ini, anak-anak akan diajak untuk melakukan kegiatan sholat, kemudian berinfak, dan kegiatan penunjang. Nah, kegiatan sholat ini Bapak dan Ibu tidak perlu membawakan mukena atau peralatan sholat, karena kami memang hanya memperkenalkan, memfokuskan pada gerakan sholat. Dan karena ada kegiatan berinfak, jadi mohon nanti mungkin dibawakan uang untuk berinfak ya Bapak dan Ibu. Sesuai, tidak perlu banyak-banyak, yang penting anak-anak rutin. Dan kegiatan penunjang di hari Jumat ini ada, insya Allah ada kegiatan penunjang menari, menyanyi, dan menggambar yang nantinya akan bergiliran setiap minggu sekali. Jadi minggu ini nanti menyanyi, minggu depan nanti menggambar, seperti itu. Ya. Untuk kegiatan Sabtu, insya Allah kegiatan Sabtu ini akan kami mulai pada bulan Agustus. Selama bulan Juli ini, untuk murid-murid kegiatan Sabtunya masih belum ada, jadi masih libur. Nah, kegiatan Sabtu ini untuk di kelompok bermain, ada bermain air dan makan bersama. Itu dilakukan 1 bulan sekali, nanti ada jadwal yang menyusul. Kemudian juga ada yang bagi kelas yang tidak bermain air, itu ada kegiatan praliterasi dan juga ada penunjang, kegiatan penunjang yaitu insya Allah bahasa Inggris. Jamnya mulai jam 8 sampai jam 9. Nanti untuk jadwalnya akan kami susulkan apabila menjelang kegiatan ya bulan Agustus. Ya. Sekarang untuk yang kelompok A. Pada masa orientasi ini masuknya 2 jam J, Bapak dan Ibu, jam 7 sampai jam 9. Semuanya masuk pagi. Kemudian mulai bulan Agustus dan seterusnya itu 2,5 jam. Jadi jam 7 sampai jam setengah 10. Jadi kurang lebih sama isinya kegiatan yang dilakukan, hanya saja mungkin muatannya berbeda. Jadi lebih dalam daripada yang kelompok bermain, sesuai dengan tingkatan usia. Untuk hari Jumatnya, untuk kelompok A, itu mulai Juli besok sampai seterusnya, jam 7 sampai jam 9. Di sini sama ya Bapak dan Ibu, ada kegiatan karakter, kegiatan sholat, berinfak, dan kegiatan penunjang. Kegiatan penunjangnya sama, juga seperti tadi, dan mulai bulan Agustus untuk TK ini disediakan makan bersama dari sekolah, sehingga anak-anak tidak perlu membawa bekal berupa roti atau kue, tapi hanya perlu membawa air minum. Untuk kegiatan Sabtu, ini juga ada kegiatan literasi dan penunjang melalui Zoom. Kemudian kegiatan bermain airnya untuk TK ini 1,5 bulan sekali. Nanti ada jadwal yang akan kami berikan. Untuk kelompok B. Kelompok B ini masuknya siang, jadi selama masa orientasi masih 2 jam, yaitu 9:30 sampai 11:30. Dan mulai Agustus sampai seterusnya, masuknya ini 3 jam Ibu dan Bapak, 9:30 sampai 12:30.
Jadi di sini nanti setiap hari Senin sampai Kamis, anak-anak akan kami ajak untuk sholat zuhur berjamaah. Jadi kami harapkan kepada Bapak dan Ibu untuk membawakan sajadah kecil yang sudah diberi nama dan nama kelas. Untuk Jumatnya, masuknya karena hari pendek, jadi jam 9 sampai jam 11. Di hari Jumat ini tidak ada kegiatan sholat bagi kelompok B, tapi ada kegiatan praktek wudhu menggunakan air. Dan juga ada kegiatan penunjang dan sempoa. Dan sama untuk hari Jumat ini juga ada makan bersama dari sekolah. Untuk kegiatan Sabtunya sama juga itu ada kegiatan literasi dan penunjang, kemudian kegiatan bermain air juga 1,5 bulan sekali. Kemudian untuk kegiatan karakter. Jadi kami kepada anak-anak juga mengenalkan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Pengenalan karakter ini disampaikan dengan beberapa cara, yaitu melalui kegiatan pembelajaran sehari-hari, praktek langsung, kemudian afirmasi melalui lagu, syair, maupun permainan. Yang ketiga yaitu mengenal karakter dengan dongeng, yang keempat praktek baik, dan yang kelima proyek. Untuk kegiatan mengaji dan hafalan. Kegiatan mengaji di tempat kami menggunakan metode tilawati. Untuk TKA, untuk TK, buku tilawati jilid 1 diberikan secara gratis untuk kelompok A. Apabila nanti Ananda sudah naik jilid 2, jilid 3, dan seterusnya, bisa membeli di sekolah melalui usada kelas masing-masing. Sedangkan untuk kelompok bermain sendiri akan diberikan buku tilawati PAUD yang memang dikhususkan untuk anak usia 3 sampai 4 tahun. Kegiatan mengaji ini dilakukan setiap hari Senin sampai dengan Kamis, baik melalui alat peraga tilawati maupun buku tilawati jilid. Kemudian juga kelompok kegiatan mengaji disesuaikan dengan jilid dan halaman masing-masing anak. Kegiatan hafalan atau murojaah dilakukan dengan usada kelas masing-masing. Program akselerasi mengaji ini adanya di TK, mulai TK, jadi mulai jilid 1 itu bagi anak-anak yang memang memiliki kemampuan dan kemauan mengaji di atas rata-rata akan kami fasilitasi sehingga kemampuan mengajinya itu nanti bisa lebih tinggi, maksudnya mengajinya lebih jauh dibandingkan dengan teman-teman yang lainnya. Tapi semuanya tergantung dari kemampuan dan kemauan anak masing-masing. Untuk tata tertibnya di KBTK ini, jadi yang pertama, selama masa orientasi masih memakai baju muslim bebas untuk kelompok A dan kelompok bermain. Untuk kelompok B-nya sudah memakai seragam sesuai jadwal. Jadwalnya yaitu jadwal seragam hari Senin, Selasa. Kalau di kelompok bermain Senin atau Selasa, Bapak dan Ibu, seragamnya itu seragam putih biru. Kemudian untuk Rabu, Kamis itu seragamnya merah kuning kotak. Untuk hari Jumat seragam putih-putih dan hari Sabtu seragam olahraga hijau. Jadi insya Allah nanti hari Senin kami juga akan membagikan buku panduan kegiatan sehingga nanti di sini juga ada tata tertib pemakaian seragam. Kemudian untuk yang ketiga, murid memakai sepatu hitam tertutup, tidak bertali, dan kaos kaki putih. Sehingga anak-anak ini diharapkan sudah bisa memakai dan melepas sepatu sendiri. Kemudian yang keempat, murid tidak diperkenankan membawa uang saku kecuali untuk infak hari Jumat.
Murid tidak diperkenakan membawa mainan, alat tulis, dan perhiasan, karena mainan, alat tulis, dan buku sudah disediakan di sekolah. Kemudian murid membawa bekal dari rumah berupa air minum, kue-kue, dan roti yang bergizi. Insya Allah kalau hari Senin, kami ingin anak-anak itu membawa minumnya itu minum susu. Begitu juga dengan yang kelompok bermain, J, Bapak dan Ibu. Berarti kalau masuknya Selasa, berarti yang hari Selasanya nanti membawa minum susu. Kemudian untuk yang hari Rabu, kami ingin anak-anak terbiasa untuk makan buah, jadi minta tolong untuk bekalnya dibawakan bekal buah. Jadi kalau yang untuk kelompok bermain itu hari Rabu atau hari Kamis. Kemudian bagi peserta didik yang berhalangan hadir, dapat memberitahukan kepada usada kelas masing-masing melalui WA group atau WA pribadi. Kemudian apabila Bapak dan Ibu berhalangan untuk menjemput dan digantikan dengan orang lain, mohon diinfokan kepada usada kelas masing-masing. Kemudian bagi Ananda yang sudah berani, tidak perlu didampingi maupun ditunggu oleh orang tua selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Tetapi apabila masih belum mau untuk berpisah dengan pendamping, kami memberi toleransi hingga bulan Juni ini. Jadi selama MOS ini, kalau memang anaknya benar-benar tidak mau dan tidak bisa jauh dengan pendamping, kami masih menolerir. Tetapi insya Allah kalau sudah mulai bulan Agustus, nanti sudah harus dipisah. Meskipun anaknya nanti menangis, marah, atau masih belum mau, tetap nanti kami harus pisah dengan pendamping. Nanti prosesnya insya Allah lama-kelamaan, seiring berjalannya waktu, anak-anak dapat sudah berani dan mandiri, percaya diri untuk sekolah sendiri. Kemudian untuk orang tua atau penjemput, dapat menjemput siswa sesuai jadwal dan dapat menunggu siswa keluar kelas itu di luar gerbang. Untuk protokol kesehatan. Yang pertama yaitu Ananda dan pendamping wajib memakai masker medis. Yang berikutnya yaitu Ananda dan pendamping diwajibkan untuk cuci tangan pada tempat yang sudah disediakan sebelum masuk lingkungan sekolah. Kemudian cara bersalaman, jadi cara bersalaman dengan ustadzah mulai saat ini sesuai dengan ketentuan Islam, yaitu mencium tangan. Tetapi apabila ada orang tua yang tidak berkenan, dapat mengkomunikasikan pada ustadzah masing-masing. Kemudian ini ada peraturan sekolah. Untuk yang pertama yaitu tentang WA group. Jadi WA group nanti setiap kelas akan dibuatkan oleh ustadzah kelas masing-masing yang digunakan untuk membahas keperluan pembelajaran dan segala informasi terkait sekolah. Kemudian yang kedua yaitu orang tua diharapkan mau bekerja sama dengan sekolah dan turut berpartisipasi dalam kegiatan sekolah. Orang tua wajib mengikuti kegiatan parenting minimal 2 kali dalam setahun. Di sini karena memang parentingnya biasanya ini karena udah ada secara virtual, kami juga tidak menutup kemungkinan kalau kegiatan parentingnya ini dilakukan secara virtual. Atau mungkin juga nanti sesekali kami juga mengadakannya secara offline. Jadi dengan harapan Bapak dan Ibu semua dapat mengikuti kegiatan yang memang kami adakan. Kemudian segala permasalahan terkait dengan kegiatan pembelajaran dan kebijaksanaan sekolah dapat dibicarakan langsung dengan ustadzah dan pihak sekolah dan tidak diperkenankan untuk mengunggah di media sosial. Jadi apapun permasalahannya, Bapak dan Ibu ada yang kurang berkenan dengan pelayanan kami terkait dengan apapun terkait dengan sekolah, mohon
monggo langsung dibicarakan saja dengan pihak sekolah. Kemudian untuk uang SPP ini dibayarkan tanggal 1 dan paling lambat tanggal 10 setiap bulannya melalui virtual account Bank Muamalat. Apabila sudah melakukan pembayaran, dapat mengirimkan bukti pembayaran kepada usada kelas masing-masing. Kemudian yang kelima yaitu kepada Bapak dan Ibu orang tua murid tidak diperkenankan untuk merayakan ulang tahun di sekolah. Dan apabila Bapak dan Ibu merayakan ulang tahunnya di luar, kami tidak mengizinkan usada, tidak memperkenankan usada untuk menghadiri kegiatan ulang tahun tersebut. Jadi, kami istilahnya tidak membudayakan dengan acara ulang tahun dan tiup lilin seperti itu. Kemudian yang keenam yaitu tidak diperkenankan memberikan bingkisan dalam bentuk apapun kepada seluruh guru dan karyawan kelompok bermain dan TK Islam Al-Fajar. Untuk pemberian kepada usada, guru dan karyawan akan difasilitasi oleh komite sekolah pada bulan Ramadan dan kelulusan, yaitu biasanya yang untuk TK kelompok B. Jadi yang nomor 6 ini memang kami ingin menggalakkan benar-benar, jadi kami mohon kepada Bapak dan Ibu juga turut mendukung peraturan ini. Jadi kami ingin menjaga marwah usada kami, jadi memang usada ini benar-benar pure mendidik, melayani anak itu dengan tulus hati, gitu. Bukan karena ada embel-embel atau apapun seperti itu, ya Bapak dan Ibu. Kemudian untuk tata tertib pembelajaran selama daring atau online, karena hari Sabtu ini masih menggunakan model pembelajaran online. Jadi ada tata caranya, mungkin buat yang baru ya, kelas online menggunakan aplikasi Zoom. Insya Allah kalau WA video call ini sudah enggak, ya jadi mungkin aplikasi Zoom sesuai dengan jadwal kegiatan. Kemudian Ananda harus didampingi oleh pendamping saat mengikuti kegiatan online. Saat kegiatan PJJ berlangsung, perangkat yang digunakan, handphone atau komputer, harap tidak dipegang dengan posisi yang memungkinkan ustada melihat Ananda saat melakukan kegiatan belajar mengajar. Kemudian tugas pendamping adalah membantu Ananda dalam mengoperasikan perangkat handphone atau komputer, serta mengkondisikan Ananda untuk dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar dan fokus kepada ustada. Pendamping diminta untuk tidak membantu dalam mengerjakan kegiatan pembelajaran agar Ananda dapat mandiri dalam mengerjakan tugasnya. Pendamping diminta untuk turut menjaga suasana yang kondusif saat kegiatan belajar mengajar, misalnya tidak berbicara terlalu keras atau bertelepon dengan suara keras saat Ananda sedang melakukan kegiatan belajar mengajar. Ananda harus sudah mempersiapkan diri dan tepat waktu saat melakukan kegiatan online sesuai jadwal. Kemudian ini yang terakhir yaitu tentang alur kendaraan pengantar di TK Islam Al-Fajar. Kenapa kami mensosialisasikan hal ini? Karena TK Islam Al-Fajar ini hanya memiliki lahan parkir yang terbatas, sehingga kami juga menghimbau apabila Bapak dan Ibu mengantarkan anak itu mungkin akan lebih baik jika menggunakan sepeda motor gitu, agar cukup semuanya. Tetapi memang dan tidak mengganggu arus lalu lintas di sekitar TK Islam Al-Fajar. Tapi memang apabila perlu untuk membawa kendaraan roda 4 itu kami menghendaki mungkin kalau mengedrop ya, mengedrop itu apa ya?
menurunkan anak itu dalam posisi anaknya, jadi anak itu langsung turun di depan pintu gerbang. Jadi bukan anaknya itu turun di seberang pintu gerbang, karena arus lalu lintas yang sangat padat, apalagi kalau pagi di sekitar TK Islam Al-Fajar. Jadi arus lalu lintasnya itu kalau ibu dan bapak dari arah apa itu? Arah yang gor bulu tangkis itu loh. Nah, arah gor bulu tangkis itu nanti dihimbau untuk memutar terlebih dahulu di depan perumahan Gria Pesona Asri. Dan kemudian bisa menurunkan tepat di depan pintu gerbang. Seperti itu. Oh iya, kami juga memberitahu kepada Bapak dan Ibu bahwa kami mempunyai security yang biasanya juga membantu mengatur arus lalu lintas di depan TK Islam Al-Fajar, namanya Pak Agus. Hanya saja beliau ini mempunyai keterbatasan dalam hal pendengaran. Jadi jadi kami ingin memberitahu Bapak dan Ibu bahwa istilahnya kalau ingin berbicara itu harus menggunakan bahasa isyarat atau dengan mulut yang jelas seperti itu. Jadi beliau itu memang mempunyai kendala seperti itu. Atau ditepuk dulu Ustazah Eni. Iya. Oh iya, bisa. Dulu, mungkin kayak gitu. Kalau pengen ngomong ditepuk dulu mungkin tangannya. Seperti itu, gitu ya. Pak dan Ibu. Jadi mohon apabila Pak Agus nanti masih terbatas dalam berkomunikasi. Saya kira itu dulu yang bisa saya sampaikan pada orang tua murid. Dikembalikan lagi kepada Ustazah Ani. Baik Ustazah Eni, itu tadi Mama dan Papa adalah penjelasan sosialisasi kegiatan yang akan dilakukan di KB, TKA maupun TKB. Nah, selanjutnya kita perkenalan ya Ustazah Eni. Perkenalan dulu dengan para ustadzahnya atau hanya cukup seperti itu aja lewat tadi, atau perkenalan kita satu persatu atau bagaimana? Perkenalan aja, Perkenalan satu persatu, Ustazah bisa dipanggilin oleh Ustazah Anis, ya. Oke, ya. Baik, untuk kelompok B1, mulai A1 ya. Mulai A1 dari Ustazah Sukma. Ustazah Sukma, coba bisa di spotlight Ustazah Sukma. Mana Ustazah Sukma? Ustazah Sukma, mungkin yang A1 ya. Ustazah Sukma ya. Ini Ustazah Sukma ya, Ma. Dia adalah wali kelas dari kelas A1 dan didampingi saya sebagai partnernya di A1. Seperti itu. Ya, terima kasih Ustazah Sukma. Jadi saya dan Ustazah Sukma, ini kalau Ustazah Sukma adalah wali kelasnya A1, saya yang bantu di A1, saya adalah wali kelas dari B1, dan Ustazah Sukma yang akan menjadi partner saya di B1. Ya, seperti itu. Terima kasih. Untuk yang A2 dan B2, ada Ustazah Dewi Irawati. Nah, Ustazah Dewi Irawati, beliau adalah gambarnya belum muncul, Ustazah Dewi. Ya, ini Ustazah Dewi Irawati. Beliau adalah wali kelas dari A2 yang akan didampingi partnernya adalah Ustazah Husnul. Jadi Ustazah Husnul sebagai wali kelas dari B2. Jadi ini partnernya A1 dan A2. Ya, terima kasih Ustazah Husnul dan Ustazah Dewi. Semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Untuk BA3
A3 ada Ustadzah A2 Hilmi. dan B2 Ustazah Anis. Iya, tadi A2 dan B2 sudah Ustadzah. Sekarang A3 yang akan ya A3 sebentar Ustadzah, kelihatan di situ. A3 di sini ada Ustadzah Hilmi yang dengan berpartner dengan Ustadzah Eli. Ustadzah Eli Kartika. Ustadzah Eli Kartika. Gambarnya belum ada Ustadzah Eli Kartika. Ustadzah Eli Kartika. Ini Ustadzah Eli ini belum muncul ya. Ustadzah Eli. Ustadzah Hilmi adalah wali kelas dari kelas A3. Ini Ustadzah Eli. Ustadzah Hilmi. Ya, Ustadzah Hilmi. Ustadzah Eli-nya belum muncul. Ustadzah Eli. Oh ya, sebentar ya, Ma. Tunggu. Jadi kalau Ustadzah Hilmi berpartner dengan Ustadzah Eli Kartika, Ustadzah Eli Kartika adalah wali kelas dari B3. Bentar. Waktu akan segera disampaikan. Tadi. Pak Juhari baru saja. Ya. Belum Ustadzah Eli, bagaimana Ustadzah Eli? Ustadzah Eli belum ada. Lanjut saja Ustadzah Anis. Oke, lanjut ya. Terima kasih Ustadzah Hilmi. Baik, untuk A4 Ustadzah Devi. Di sini ada Ustadzah Devi untuk wali kelas dari A4 Ustadzah Devi. Mana Ustadzah Devi? Ustadzah Devi. Assalamualaikum. Ya, Ustadzah. Nah, ini Ustadzah Devi wali kelas dari A4 yang berpartner dengan Ustadzah Sari. Nah, Ustadzah Sari ini adalah wali kelas dari B4. Ustadzah Sari dan Ustadzah Devi. Sebentar ya, Pak, sebentar. Ini Ustadzah Devi yang sudah muncul. Ustadzah Sarinya sebentar, masih dicari dulu Ustadzah Sarinya. Ustadzah Devi. Mungkin jaringannya ya, Ma. Sebenarnya ustadzahnya semua hadir di sini. Mungkin jaringannya jadi dicari masih ada yang terpental atau bagaimana. Jadi Ustadzah Devi dan Ustadzah Sari. Bagaimana Ustadzah Sari? Udah ada? Tuh, Ustadzah Sari. Kakak Ustadzah Sopo. Ya. Tadi yang umpamanya tanya, saya kok belum tahu kelas saya Ustadzah. Kemarin sudah di-share-kan nama-nama kelasnya, anaknya, nama anak di kelas mana. Dan kalau nggak bisa, besok bisa dilihat di pintu masing-masing, pintu-pintu dari kelas masing-masing. Ini Ustadzah Devi, Ustadzah Sarinya mana Ustadzah? Oh, ini Ustadzah Sari. Nah, ini Ustadzah Sari. Jadi langsung aja berdua di samping kiri kanan deh Ustadzah Sari dan Ustadzah Devi. Nah, berdua. Nah, ini ya. Ini adalah wali kelas dari A4 dan B4. Ya, terima kasih Ustadzah Devi, Ustadzah Sari. Terima kasih. Selanjutnya kita akan berkenalan dengan wali kelas dari A5. A5 ada Ustadzah Naning. Mana ya Ustadzah Naning? Nah, ini Ustadzah Naning. Ini namanya Tri Purwaningsih, tapi kita kenal dengan panggilan Ustadzah Naning. Dan berpartner dengan Ustadzah Ria. Mana Ustadzah Ria ya? Ustadzah Ria. Sebentar, Ustadzah Ria. Nah, ini Ustadzah Ria ya. Ini adalah Ustadzah Ria. Jadi A5 itu ada Ustadzah Naning, wali kelasnya A5, dan B5 adalah wali kelasnya Ustadzah B5 Ustadzah Ria. Ya, terima kasih Ustadzah Naning, Ustadzah Ria. Baik, selanjutnya kita berlanjut ke wali kelas dari A6. Nah, ada Ustadzah Wiwi.
Mohon maaf Ustadzah Wiwi, ini masih dalam perjalanan karena mengantarkan putranya ke pondok. Jadi dia tetap mengikuti kita mengikuti sosialisasi ini, tapi mohon maaf beliau ada tugas untuk mengantar putranya ke pondok. Dan partnernya adalah Ustadzah Ustadzah Vina. Ini adalah wali kelas dari B6. Ya, terima kasih Ustadzah Wiwi, Ustadzah Vina, terima kasih. Selanjutnya kelas terakhir adalah kelas A7. Mana ya kelas A7? Wali kelasnya untuk TKA A7 adalah Ustadzah Salma. Ustadzah Salma, mana Ustadzah Salma? Sebentar ya, Ustadzah Salma. Oh, maaf ya Ustadzah Nevi untuk kelompok A7 itu Ustadzah Nevi untuk A7-nya. Maaf terbalikin tadi saya. Mana Ustadzah Nevi? Ustadzah Nevi untuk wali kelas A7. Ya, sebentar ya, Mah. Ini kendala sinyal karena kelasnya di pojok. Di pojok A7 ya. Sebentar ya, sabar ya. Tinggal satu kelas juga. Ya, sebentar. Baik, jadi nanti kalau setelah selesai kita sosialisasi, nanti insya Allah para ustadzahnya, para wali kelasnya akan membuat grup BA, grup khusus dari kelasnya masing-masing. Ya, nanti insya Allah akan langsung dimasukkan ke dalam grup. Ustadzah, sebentar, Ustadzah Salma dan Ustadzah Nevi belum muncul. Ustadzah Nevi. Ustadzah Nevi. Jadi untuk A7 nanti kelas A7 akan wali kelasnya adalah Ustadzah Nevi dan B7 wali kelasnya adalah Ustadzah Salma. Ya, belum munculin dua-duanya. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Ini suaranya ada, wajahnya belum muncul ini Ustadzah. Maju ke sini Ustadzah, maju ke sini kalau bisa. Ustadzah Nevi bisa maju ke depan aja, Ustadzah Nevi sama Ustadzah Salma berdua seperti Ustadzah Sari dan Ustadzah Devi tadi. Bisa langsung berdua, nggak apa-apa, langsung berdua, satu pintu, satu Zoom, satu pintu ya. Bagaimana ini? Bisa belum muncul? Ya, lanjut saja Ustadzah Ani. Oh, baik, lanjut. Baik, Pak, untuk kelompok B7 dan A7, besok bisa langsung berkenalan, bertatap muka langsung ya, seperti itu. Terima kasih, Ustadzah. Baik, sekarang akan kita lanjutkan acaranya, yaitu yang KB ya, Ustadzah, yang KB ya. Yang KB aku nggak nyata. Yang KB dari kelas Apple ya. 1, 2. Nah, Ustadzah ini untuk kelompok bermain Ustadzah Novi dan Ustadzah Mega. Nah, ini Ustadzah Lia. Ustadzah Lia ini ladybug 3 dan 4 ya? Betul. Ladybug 1 dan 2 Ustadzah. Oh, Ustadzah Lia ladybug 1 dan 2. Wali kelasnya dari ladybug 1 dan 2. Oke, ini ya, Ma. Kalau Ustadzah Dian ladybug 3 dan 4. Iya. Ustadzah Dian, sekarang Ustadzah Dian. Ya, terima kasih Ustadzah Lia. Ladybug 3 dan 4 Ustadzah Dian. Ustadzah Diannya sedang berhalangan. Oh, masih belum. Iya, dia sempro.
Oh iya, ini wajahnya Ustadzah Dian ya, Ma. Jadi hari ini masih belum berhalangan hadir, masih belum bisa hadir di tengah-tengah kita. Ini fotonya aja kita tunjukkan fotonya. Baik, untuk kenapa, Ma? Iya, tadi bukan Ustadzah Dian, Ustadzah Anis. Ustadzah Diannya lagi berhalangan hadir hari ini. Oh, ini Ustadzah ini siapa ya? Oh ya, oke, terima kasih. Maaf ya Ustadzah Dian, berarti itu bukan fotonya. Iya. Selanjutnya untuk B1 dan 2 Ustadzah Mega. Ustadzah Mega, mana ya? Nah, ini adalah wali kelas dari B1 dan 2, B1 and 2 ya Ustadzah Mega. Ya. Terima kasih Ustadzah Mega. Ya, selanjutnya ya, waalaikumsalam Ustadzah Mega, terima kasih. Nah, untuk selanjutnya Ustadzah Novi. Beliau ada kelas B3 dan B4. Lebah 3 dan 4. Betul Ustadzah Novi? Waalaikumsalam. Betul ya? Oke, terima kasih Ustadzah Novi. Ya. Baik Mama dan Papa, itu tadi adalah wali kelas dari kelompok bermain dan TK Islam Al-Fajar. Sudah ya, kita sudah cukup untuk kenalannya. Besok waktu tatap muka bisa lebih kenal ya. Oke, baiklah, untuk selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Mungkin yang mau bertanya bisa raise hand. Tapi kita akan ini tadi karena mulai dari tadi chat-chat sudah banyak Ustadzah ini. Ya, saya bacakan chatnya dulu ya. Nah, ini tadi banyak dari Festiati. Maaf saya langsung melihat dari situnya namanya Festiati dan Raihan dari B3. Dia bertanya kenapa sih TKB harus masuk siang? Karena dari TKA sudah masuk siang, masa Ustadzah sekarang masuk siang lagi? Intinya seperti itu. Bagaimana Ustadzah ini atau langsung dijawab karena banyak sekali ini? Iya, untuk berkaitan dengan jadwal TKB yang kenapa kok masuk siang, ini jadi memang pertimbangan kami adalah bahwa TKB itu muatannya lebih banyak. Ada kegiatan sholatnya yang dilakukan dari Senin sampai Kamis. Gitu. Selain itu juga mungkin ada tambahan literasi pada saat nanti di akhir kegiatan itu untuk TKB. Dan sebelumnya kami juga sudah mensosialisasikan jadwal kelompok B pada saat daftar ulang gitu. Jadi harapan kami sih Bapak dan Ibu sudah kalau sudah sudah bersedia bahwa nanti kelompok B itu masuknya memang masuk siang. Bu Anis. Ya. Baik, seperti itu ya, Mah, Pak. Kenapa sih TKB masuk siang? Karena jadwalnya padat merayap. Tapi kalau kita masukkan pagi itu kasihan yang TKA. Kasihan TKA, jadi dia kesiangan. Mending yang TKB yang memang sudah siap, untuk semuanya kan sudah pernah sekolah siang, jadi lebih fleksibel untuk sekolah siang lagi. Nggak apa-apa, Mas, semangat aja. Baik, yang kedua ini dari Nusyah. Banyak sekali Ustadzah ini pertanyaannya. Yang pertama, makan itu disediakan tiap hari Jumat saja ya, itu yang pertama. Terus yang kedua, apakah pendampingan ortu saat MOS diperuntukkan untuk apa Ustadzah Eni? Itu yang kedua, ini dari satu orang ya Ustadzah Eni pertanyaannya. Terus yang ketiga, SPP kenapa sih harus pakai virtual account? Karena kemarin waktu KB dan TK kesusahan untuk transfer. Seperti itu Ustadzah Eni dari Ibu atau Bapak Nusyah ya ini ya. Atau nama anaknya saya kurang ini. Tapi pertanyaan 3 itu. Baik Ustadzah Eni. Ya, Ustadzah memang ini ada Nusyah. Jadi memang untuk kegiatan makan, ini kegiatan makan. Jadi memang sebelum pandemi dulu itu memang kami ada program makan bersama, tapi mungkin untuk angkatannya Nusyah ya yang sekarang kelompok B itu tidak pernah mengalami gitu. Jadi insya Allah memang kegiatan makan ini setiap hari Jumat kegiatan makan bersama dengan tujuan bahwa anak-anak itu akan terbiasa untuk mengambil makan sendiri, kemudian mengambil makan sesuai dengan porsinya gitu. Jadi kalau sudah mengambil dengan porsinya, diharapkan anak juga dapat
menghabiskan makanan itu. Kemudian juga dari kegiatan makan bersama ini, kami juga ingin mengajarkan tentang adab saat makan. Jadi makan itu tidak sambil berbicara, makan itu tidak sambil berkeliling, seperti itu. Jadi semuanya nanti itu yang tujuan kami melakukan kegiatan makan bersama. Untuk makannya sendiri pun hari Jumat itu sudah dari kami, Bapak dan Ibu tidak perlu membawa, hanya perlu membawa air minum saja. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu tentang apa ya tadi? Pendampingan orang tua Ustazah ini kenapa diperuntukkan untuk apa sih? Kok harus didampingi kalau sudah TKB seperti itu? Yang hari Senin ini ya, Senin dan besok itu. Ya Senin betul. Besok, ya, hanya 1 hari saja Bapak dan Ibu. Itu juga sudah kami share pemberitahuan tentang pendampingan ini mulai dari kemarin itu dengan harapan Bapak dan Ibu dapat menyempatkan waktu untuk mendampingi anak-anak. Tujuannya itu yaitu tadi sudah saya sampaikan bahwa kami orang tua dapat berkenalan secara langsung, itu yang pertama. Kemudian juga memotivasi anak untuk supaya mau masuk, bersemangat masuk. Kemudian juga sedikit mengenal kegiatan kami pada saat di sekolah, seperti itu. Dan kami juga nanti meminta kesediaan Bapak dan Ibu untuk menandatangani surat kesepakatan bersama antara pihak sekolah dengan orang tua. Jadi tujuannya seperti itu. Apabila ada yang berhalangan hadir, tadi saya sempat baca, itu tidak apa-apa, bisa didampingi siapapun orang terdekatnya. Nanti surat kesepakatannya akan kami bawakan pulang. Dan nanti bisa ditandatangani Ibu dan Bapak di rumah atau Bapak di rumah. Nanti untuk keesokan harinya pada saat Ananda masuk, itu bisa dibawa dan diserahkan ke Ustazah kelas masing-masing. Gitu Ustazah Anis. Ya, baik Ustaz. Yang yang terakhir Ustazah, yang virtual account, betul. Virtual account ini kami masih tetap, jadi memang yayasan menghendaki kalau ayah sudah masuk mobil itu langsung ikut masuk mobil tolak. Memang ada beberapa yang mengalami kesulitan saat melakukan pembayaran melalui virtual account. Jadi saran kami Bapak dan Ibu, karena memang ini kan mungkin masih berjalan selama 1 tahun ya untuk pembayaran virtual account, dan juga nanti kalau di TKB itu juga ada pembayaran yang lain seperti kegiatan akhir tahun, itu juga kami melalui pembayarannya melalui virtual account. Saran kami itu apabila Bapak dan Ibu tidak keberatan, mungkin bisa membuka rekening dan menggunakan aplikasi mobile banking muamalat sendiri. Jadi insya Allah itu tidak ada kendala selama dari muamalatnya sendiri yang mengalami kendala gitu. Jadi insya Allah bisa dapat berjalan lancar. Seperti itu. Ya. Itu Ustazah Anis. Jadi mohon maaf untuk pembayaran melalui cash itu masih belum bisa kami penuhi. Itu karena memang segala urusan keuangan nanti langsung masuk ke rekening yayasan. Seperti itu, Bu Anis. Ya, terima kasih Ustazah. Insya Allah sudah cukup jelas ya, Mah ya. Baik, untuk yang pertanyaan selanjutnya ini dari Apple, dari Adison Apple ya. Apakah jadwal KB nanti bisa dikirim lewat WA? Jadwal KB. Ya, insya Allah slide-nya juga nanti akan kami berikan melalui WA Group. Insya Allah hari Senin atau Selasa juga akan kami berikan buku panduan kegiatan di KB dan TK. Seperti itu Bu Anis. Betul, ya terima kasih Ustazah. Ini tadi juga mewakili dari Fani Awalia ya yang minta slide-nya presentasi. Lanjut lagi dari Asta B2. Tadi telat ya Ustazah, sebenarnya sudah dibagi, Mas. Saya langsung jawab aja, sudah dibagi waktu awal kemarin ya untuk kelasnya. Kalau umpamanya masih nggak bisa buka, bisa besok lewat waktu hari Senin atau Selasa langsung lihat di kelas masing-masing. Baik, untuk Hafsyah A1, apakah kelas akselerasi TKA itu dipilih oleh ustadzahnya sendiri
Seperti itu Ustazah Eni. Nggih. Untuk kegiatan akselerasi mengaji di TK itu yang menentukan anak ini masuk atau tidak itu dari Ustadzah koordinator bidang mengaji. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila anak itu sudah mampu tetapi dia tidak ingin, maksudnya itu tidak ingin. Jadi kalau akselerasi itu pasti ada pemberian jadwal yang lebih, jadi lebih padat, lebih banyak dibandingkan dengan yang tidak akselerasi. Jadi apabila anak itu mampu, tetapi dia tidak mempunyai keinginan, jadi itu juga tidak bisa masuk di kelas akselerasi. Seperti itu. Jadi semuanya memang dari Ustadzah koordinator mengaji yang akan memilih murid-murid yang akselerasi. Begitu Ustadzah Anis. Ya, baik, terima kasih Ustazah Eni. Lanjut lagi, ini dari KB. Ustazah, kenapa sih KB harus pakai sepatu hitam? Nah, itu Ustazah. Iya. Dan katanya kalau TK atau KB itu sebaiknya warna-warni. Ada tadi yang aku sudah beli sepatu biru, Ustazah, itu di bagian ini. Ya, Ustazah. Iya, sebenarnya memakai sepatu hitam itu supaya ini aja sih, supaya tertib ya kan, pakai seragam, jadi sepatunya sepatu hitam. Mau kami seperti itu Bapak dan Ibu. Ya, besar harapan kami sih Bapak dan Ibu tetap di aturan yang kami buat. Ya. Iya. Enggak maksudnya Berarti tetap bisa hitam ya. kan Iya. Baik, Ustazah Eni, ini tadi ada pertanyaan tentang model pembelajaran Zoom untuk KB. Tadi sudah diterangkan kan Ustazah Eni, setiap hari Sabtu saja. Ya, seperti itu. Ya, terima kasih. Ini untuk sesi yang pertama, yang chat yang saya bacakan. Baik, untuk raise hand ya, yang dari awal dulu ya, Rajendra, bisa dibuka suaranya? Ya. Silakan Mama Rajendra. Terima kasih Ustadzah Anis dan Ustadzah Eni. Assalamualaikum. Saya orang tua dari Rajendra. Ini mau tanya kalau mengaji anak-anak yang belum ikut akselerasi yang TKA ya ini, itu apa mengaji dengan Ustadzah kelas atau dengan Ustadzah yang koordinator mengaji tadi ya Us ya? Terus yang satu lagi ini tentang masa orientasi. Kan yang TKA itu dibagi berdasarkan absensi ya. Jadi di hari Senin atau Selasa itu. Nanti selanjutnya hari apa setelah 2 hari ini apa masuk tiap hari atau 2 hari sekali gitu Us? Atau tetap dibagi sesuai absensi? Seperti itu. Terima kasih Ustadzah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk kegiatan mengaji bagi yang anak yang tidak ya, maksudnya bagi kegiatan mengaji nanti juga dengan guru khusus mengaji, jadi guru koordinator mengaji. Jadi memang ada guru sendiri Ibu di luar di kelas. Kemudian itu yang untuk TK ya, kalau untuk yang kelompok bermain dengan mengaji dengan ustadzah kelas masing-masing. Kemudian untuk hari Senin dan Selasa besok, untuk Rabunya itu sudah masuk seperti biasa. Jadi kalau kelompok A kan jadwalnya Senin sampai Jumat. Jadi mulai yang bergantian itu hanya Senin dan Selasa saja. Karena kan mengundang orang tua, jadi jumlahnya agar tidak terlalu banyak di kelas dan di lahan parkir. Jadi kami membagi menjadi dua gelombang. Gitu nggih, Bapak dan Ibu. Nggih, Us, terima kasih penjelasannya. Ya. Baik, terima kasih Mama Rajendra. Selanjutnya Jihan ya, mamanya Jihan ya, betul ya? Ya, silakan mamanya Jihan. Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jihan, orang tua dari Rafki A7. Jadi yang saya mau tanyakan, itu tadi perkara soal bekal itu nanti akan ada jadwal sendiri ya untuk anak-anak. Setiap harinya itu harus bawa apa-apa, itu kan apa akan ada keluar jadwalnya nanti gitu. Yang kedua, untuk sepatunya tadi kan diwajibkan hitam. Itu sepatunya wajib hitam plus hitam apa kayak ada putih-putihnya dikit gitu, apa diperbolehkan? Itu aja sih, Us. Itu aja. Terima kasih, mohon infonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Ya, Ustazah Eni. Iya, jadi untuk apa saja yang dibawa anak-anak ya. Jadi apa saja yang dibawa anak-anak. Jadi anak-anak itu nanti setiap hari akan membawa bekal dari rumah masing-masing kecuali hari Jumat saja. Jadi bekalnya sudah ada ketentuannya tadi. Kalau hari Senin diharapkan untuk membawa bekal minuman susu, mungkin juga bisa dengan roti gitu, Ibu. Dan untuk yang hari Rabu itu membawa bekal buah. Gitu. Kemudian untuk makan bersama itu sudah disediakan dari sekolah. Jadi anak-anak hanya membawa air putih saja. Kemudian untuk sepatunya, sepatu itu kami menghendaki hitam. Sebenarnya, iya, kami juga sebenarnya tidak ingin memberatkan Bapak dan Ibu, tapi untuk demi menegakkan aturan ya, jadi mungkin kalau ada yang memang hitam, penuh hitam ya akan lebih baik seperti itu Ibu. Itu Ibu. Ya. Ya, terima kasih Mamanya Gia sudah puas dengan jawaban Ustazah Eni ya. Ya, baik, terima kasih Mamanya Jihan. Selanjutnya Mama Ragil Febiansi. Iya. Mama Ragil Febiansi. Silakan Mamanya Ragil Febiansi. Ragil, ini saya mamanya Narendra dan Narayana dari Anam. Oh, iya ya. Maaf. Kebetulan mana saya kembar ini. Ya. Memungkinkan nggak ya kalau nanti pindah kelas gitu? Karena saya kebetulan saya kan kembar. Saya kepinginnya dipisah kelas gitu. Makasih Us. Makasih Mak. Pertimbangan kami mengapa untuk anak kembar ini ada beberapa anak kembar ya. Jadi ini memang kami satukan semuanya, kami satukan menjadi satu kelas. Pertimbangan kami adalah karena pandemi COVID. Jadi memang kami tidak berharap kalau akan terjadi lagi seperti yang kemarin. Tetapi memang apabila nanti itu terjadi dan harus PJJ lagi online, maka Ananda itu bisa dalam satu guru. Gitu. Itu pertimbangan kami seperti itu. Mungkin insya Allah untuk tahun berikutnya ini kelas apa tadi Bu? Kelompok A6 ya. Kalau nanti kelompok B itu sudah aman, sudah terjamin aman, insya Allah nanti akan kami pisah gitu. Nggih. Seperti itu nggih, Bu. Iya, terima kasih Us. Terima kasih Mamanya Ragil dan yang selanjutnya Mama B7, Mama Kenzo, bisa dibuka videonya dan dibuka suaranya Mamanya Kenzo. Mamanya Kenzo. Enggak. Mamanya Kenzo. Enggak. Mamanya Kenzo, bisa dibuka videonya dan suaranya. Mamanya Kenzo, dengar saya. Mamanya Kenzo. Sebentar, belum ada jawaban, belum ada respon Ustazah Eni. Baik Ustazah Eni, yang dari chat dulu ya Ustazah Eni. Iya Ustazah Eni. Ada lagi ini ya. Ini Ustazah Eni ada bagaimana kalau alur kendaraan dari kelompok bermain? Nah ini ada pertanyaan. Kalau tadi sudah diterangkan dari TK, kalau kelompok bermain bagaimana alurnya? Iya, silakan. Untuk kendaraan dari kelompok bermain, karena kebetulan kami kan berada di pinggir jalan raya. Dan kebetulan juga karena kelompok bermain itu jumlah muridnya tidak sebanyak yang ada di TK. Jadi insya Allah tidak ada jalur khusus, tidak ada alur lalu lintas khusus. Jadi memang kalau parkir ya bisa langsung gitu Bapak dan Ibu. Mungkin di hari Jumat pun itu pada saat aja ya, pada saat masuk pulang yang siang dengan masuk yang pagi
kan bersamaan waktunya. Jadi insya Allah cuma di situ aja sih kendalanya, tapi dan nanti ada Pak Munir yang membantu mengatur kendaraan di kelompok bermain Al-Fajar. Jadi insya Allah masih aman Bapak dan Ibu kalau untuk kelompok bermain. Itu Ustazah Anis. Ya baik. Ini Ustazah Ani dari Almira Sarwan. Ini izin Ustazah, dulu kami adalah kelompok KB yang berlanjut ke TK. Kan sudah punya seragam Ustazah. Kenapa Pak Tumos kok harus pakai baju bebas? Seperti itu Ustazah. Iya Ibu. Kenapa kok pakai baju bebas? Karena kami ingin semuanya sama gitu. Jadi tidak ada perbedaan baik yang dari kelompok bermain ataupun dari yang baru langsung masuk ke TK. Jadi kami mohon maklum untuk tetap menggunakan baju bebas terlebih dahulu. Seperti itu. Biar sama dulu ya Ustazah. Ya. Sama-sama murid baru ya. Iya. Ya Ustazah ini baik lagi Ustazah ini tentang SPP lagi ini. Apakah ada link apakah ada link seperti Flip atau bank lain supaya tidak ini Ustazah mungkin mereka itu bingung terus mereka tidak ada tambahan 6.500 di situ tadi disebutkan apakah ada link yang lain maksudnya langsung nge-link ke muamalah seperti itu Ustazah melalui Flip atau yang lain bank lainnya seperti itu Ustazah pertanyaannya. Iya. Kalau untuk itu memang kami sebenarnya Ustazah saya itu juga kurang tahu kalau pembayaran melalui model seperti itu ya Flip atau kapan hari itu ada yang pembayaran melalui kantor pos dan itu bermasalah gitu. Jadi kami mengharapkan Bapak dan Ibu apabila tidak ingin repot itu bisa lebih enak langsung ke muamalatnya dengan membuka aplikasi. Jadi di situ administrasinya hanya Rp1.000 untuk pembayaran virtual account-nya ya. Karena kalau pembayaran melalui kasir itu kalau nggak salah juga ada biaya 5.000 gitu. Jadi kami mohon ya apa yang sesuai saja. Untuk Flip itu ada yang pernah mencoba, tapi kami juga tidak menyarankan karena kalau ada kendala atau trouble itu kami takutnya nanti uangnya tidak bisa kembali atau bagaimana seperti itu, Ustazah Anis. Jadi mungkin cari yang aman saja. Oke. Ya, ini juga ada jawaban tadi. Flip juga sama kok, Mam, banyak yang bermasalah. Ternyata ada juga yang sudah menjawab. Baik, ini tadi masuk Ustazah ini tentang baju bebas. Apakah seperti sama dengan yang lainnya? Maksudnya ini loh, baju bebasnya warna apa? Enggak ya Ustazah ini ya, bajunya bebas, terserah yang penting Muslim ya. Yang penting Muslim. Kalau perempuan itu kan panjang di lengan, panjang di kaki, berjilbab. Kalau yang laki-laki itu celana panjang, bisa mungkin juga kalau masih pakai kemeja ya, kemeja pendek masih bisa ya Ustazah, seperti itu. Senin besok apa saja ya Ustazah yang harus dibawa untuk Senin besok Ustazah ini? Senin besok tidak ada yang harus dibawa Bapak dan mungkin membawa ballpoint saja untuk nanti kakak Ustazah ini kakak fotokopi kakak dan akte. Oh iya, fotokopi kakak dan akte yang belum menyerahkan bisa dibawa untuk besok. Jadi untuk yang kelompok A dan kelompok B itu hari Senin besok kami harapkan untuk keperluan administrasi kami jadi membawa fotokopi kakak dan fotokopi akte anak. Untuk yang kelompok bermain, karena kemarin pada saat observasi sudah mengumpulkan, jadi tidak perlu dibawa lagi. Hanya untuk TK, A, B. Itu saja, J. Nanti insya Allah setelah ini ada edaran lewat grup Ustazah Anis untuk mengingatkan apa saja yang perlu dibawa di
hari Senin dan Selasa besok. Ini Ustazah Eni yang terakhir ini, maaf Ustazah, tanpa mengurangi rasa hormat, anak kami sejak pandemi bersalaman dengan namaste. Nah Ustazah Eni tadi kan sudah menjelaskan namaste, jadi Ustazah Eni, kan Ustazah Eni sudah menjelaskan kita salamannya sekarang sudah model Islam yang cium tangan, kan tetap pakai masker, tapi salaman seperti ini. Bagaimana Ustazah Eni dia terbiasa seperti ini? Iya. Seperti yang saya bilang tadi, apabila ibu keberatan atau tidak, itu yang pertama. Apabila masih keberatan, nanti bisa diberitahukan ke usada masing-masing, nanti usada akan mengikuti apa yang diinginkan oleh orang tua saja. Jadi karena kemarin itu pada saat akhir tahun itu banyak yang cium tangan, ada yang begini, jadi kami ingin menseragamkan. Nah, kenapa kami berani? Karena memang insya Allah anak-anak sebelum cium tangan itu sudah cuci tangan terlebih dahulu. Dan kami juga saat ini benar-benar menekan kepada Bapak dan Ibu, apabila anak-anak dalam kondisi tidak sehat, kemudian atau yang memang tidak memungkinkan untuk sekolah, kami harap untuk jangan disekolahkan. Seperti itu, Bapak dan Ibu. Jadi kita itu biar sama-sama enak. Dan Ustadzah juga nanti apabila pada saat, jadi kami nanti sudah tidak pakai termometer lagi, Bapak dan Ibu. Jadi apabila nanti pada saat salaman dan kalau tahu kalau anak ini badannya anget, maka kami tidak akan segan-segan untuk mengembalikan lagi untuk dibawa pulang ke sama orang tuanya. Jadi memang situasi yang masih seperti ini untuk urusan kesehatan kami masih yang nomor 1 gitu. Jadi untuk yang salam namaste tadi kami kembalikan lagi, apabila Bapak dan Ibu tidak mau, itu nanti bisa dibicarakan lagi ke Ustadzah. Tapi apabila tidak ada yang konfirmasi, kami tetap melakukan salim cium tangan. Itu Bapak dan Ibu. Ya. Baik Ustazah Eni, ini ada pertanyaan. Kalau tadi kan TKA dan TKB harus bawa akte. Nah, kalau kami dari KB ke TKA, apakah tetap bawa akte dan KK itu Ustazah Eni? Iya, tetap membawa. Yang kemarin tidak membawa itu hanya kelompok bermain yang baru. Yang baru ya. Ya. Jadi TKA baru dan TKB yang baru sekarang semuanya harus bawa semua. Baik, ini Ustadzah Anis, apabila dari kelompok bermain kemarin ada yang belum, pada saat observasi itu belum membawa, jadi mohon dibawa juga. Tapi nanti kami juga akan melihat siapa yang dicek dulu ya Ustadzah, nanti dijapri Ustadzahnya mungkin ya di kelompok bermain. Ya, baik Ustadzah ini Ustadzah, kalau ada yang ke toilet, apakah ada yang membantu? Nah, bagaimana Ustadzah ini anak-anak yang ke toilet? Untuk yang ke toilet di sini nanti kalau di TK itu nanti akan diajak ustadzah kelas masing-masing untuk membaca doa sebelum dan sesudah ke kamar mandi. Kemudian diantarkan ke kamar mandi, dan di kamar mandi itu nanti ada, kalau di TK itu ada Bu Khadijah. Biasanya kan memanggilnya Bukot gitu. Nah, nanti beliau ini yang akan membantu anak-anak untuk melakukan toilet training. Untuk di kelompok bermain sendiri sama. Jadi mungkin kalau kelompok bermain itu masih ada yang pakai pampers ya, diapers itu. Jadi nanti perlahan-lahan, tidak pada saat awal tahun ini kami akan lepas, tidak. Tapi nanti seiring berjalannya waktu akan kami ajak untuk akan kami lepas diapersnya itu, dan nanti juga akan dibantu dengan sun kalau yang di kelompok bermain. Jadi jangan khawatir Ibu, nanti ada yang membantu pada saat di toilet. Nah, ini lagi Ustazah. Terima kasih Ustazah Eni. Ini ada yang tanya Ustazah, ini saya itu dari A ke B.
karena saya itu mau beli seragam baru. Apakah masih bisa, Ustazah? Mohon maaf Ibu, untuk saat ini sudah tidak bisa. Itu ya, jadi kemarin itu karena kami apa ya? Ya kan sudah sempat diumumkan ya. Itu karena kami mengejar, ini pun masih ada yang belum jadi gitu. Jadi sudah, mohon maaf, sudah tidak bisa lagi gitu. Jadi intinya tidak bisa ya Ustazah Eni, karena yang baru aja belum jadi juga bajunya. Baik, ya. Bisa coba ke ini Ustazah Anis, kalau misalnya memang ada sisa, ada yang tidak terpakai, misalnya tidak ada pemiliknya, nanti mungkin bisa kami berikan gitu. Tapi nanti langsung nanti diberitahu ya. Ya, diberitahu ya. Iya, iya. Jadi nanti diberitahu, mah bisa tanya ke ustadzahnya, wali kelasnya ya. Apakah masih ada baju sisa ustadzah yang tidak ada pemiliknya? Seperti itu bisa ditanyakan. Terus ini ada apa? Sebentar ustadzah. Ini gimana ustadzah kalau ini tambah gendut seragamnya kekecilan, apa bisa ditukar size ustadzah? Jadi tukar bisa Kak Ustazah? Ya mohon maaf tidak bisa Ibu untuk tukar size. Ini ya. Bagaimana ya? Karena kami memang tidak nyetok, tidak stok seragam gitu. Jadi mungkin bisa dipermak ya. Kalau ini. Ya, permak untuk dibesar kalau memang tidak cukup gitu. Baru nanti di ajaran baru bisa memesan lagi di kami. Dipermak sendiri Ustazah, ditambah kain warnanya yang senada gitu ya Ustazah. Banyak yang seperti itu, biasanya wali murid punya kreativitas, yang penting anaknya bisa masuk bajunya. Ya, Ustazah, ini apakah Al-Fajar tidak berencana menyediakan antar jemput sekolah? Iya, masih belum ada rencana untuk itu Bapak dan Ibu. Tidak ada ya, tidak ada antar jemput dari sekolah, nanti di koordinat sekolah tidak ada. Ini Ustazah Eni, ini dari Fatimah Zakia. Ini ada pertanyaannya. Seingat saya itu saya daftar TKB kok masuk kategori TKA. Itu bagaimana Ustazah Eni? Mohon maaf, kamu tukeran nanti mungkin admin kami dari tim multimedia itu tadi, gitu. Jadi sudah kami konfirmasi ya melakukan. Oh sudah dibalas ininya chatnya. Jadi mungkin bisa japri saja untuk masalah ini dengan admin kami. Gitu. Baik, langsung japri ya. Nanti Mama Fatimah ya bisa langsung japri ke bagian informasi KBTK Islam Fajar. Ya baik, Ustazah Eni. Nah, untuk sepatu tetap sepatu Ustazah Eni, sepatu apakah dispensasi untuk hitam ini untuk masa orientasi karena belum beli, bagaimana Ustazah Eni? Secepatnya sih Bapak dan Ibu. Ya, dilonggarkan, tapi secepatnya kalau ada waktu minggu depan lah paling tidak waktu sekolah sudah memakai sepatu hitam semua. Ya, kita biasakan supaya sama gitu mah. Jadi tidak, ya. Ya, oke. Baik, terima kasih Ustazah Eni. Sudah banyak yang terjawab pertanyaan dari chat maupun dari raise hand. Baik, terima kasih Mama dan Papa untuk sesi tanya jawab sudah kami tutup karena jam sudah menunjukkan juga menuju angka 11 waktu kita akan berakhir. Baik, menambahkan sedikit. Oh iya, silakan Ustazah Eni. Kepada Bapak dan Ibu, orang tua murid, di sini saya ingin menekankan lagi bahwa kelancaran pendidikan anak itu juga
tergantung pada kerjasama antara orang tua dengan pihak sekolah. Jadi apapun segala permasalahan yang terkait dengan anak-anak itu mohon langsung dibicarakan dengan ustadzah kelas masing-masing atau dengan pihak sekolah. Jadi agar terjadi pendidikan yang berkelanjutan, berkesinambungan, sinergi antara pihak rumah dengan di sekolah. Gitu nggih Bapak dan Ibu. Terima kasih banyak atas perhatiannya, kehadirannya pada hari ini. Monggo silakan Ustadzah Anis. Ya, terima kasih Ustadzah Eni untuk jawaban dari pertanyaan Mama dan Papa. Baik Mama dan Papa, acara selanjutnya adalah pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Ustadzah Siti Helmia Sarjana Sosdi. Kepada beliau kami persilahkan. Paku ini. Memang paku ini. Ustadzah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin semua yang dirahmati oleh Allah, marilah kita bersama-sama berdoa dengan harapan mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu diberi kesehatan dan selalu mendapatkan ridhonya. Amin. Dan kita doakan anak-anak kita yang lagi menuntut ilmu, semoga ilmu yang mereka dapat bermanfaat barokah. Dijadikan anak yang solih dan solihah, berbakti kepada kedua orang tua, dan berguna untuk agama, nusa, dan bangsa. Amin. Amin ya rabbal alamin. Biniyati doa wassalamu qabul wa ala kulli niyatin sholihah taqdi hajatina ya Allah bi barakati suratil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jamil khairat fil hayati wa ba'dal mamat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma fir lana dzunubana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ja'al auladana min ahlil khair wa ahlil ilmi, wa ahli taqwa, wa ahli ibadah, wa ahli jamaah, wa ahli sadaqah, wa ahli qiraatil Qur'anil Karim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin bi barakati suratil Fatihah.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, amin amin ya robbal alamin. Terima kasih Ustadzah Hilmi. Semoga doa kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang saya hormati, dengan berakhirnya pembacaan doa, maka acara sosialisasi program kegiatan kelompok bermain, kelompok A dan kelompok B usai sudah. Marilah kita tutup acara pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebagai pengantar acara, mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati. Akhirul salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa besok ya, Mas. Terima kasih, Mas. Terima kasih.